Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaimnya siapa? Membaca doa. Silakan pimpin doa sebelum belajar. Isti'adah. Siap. Qabla kalumina ayadadu minallahi azza wa jalla anwa'a bidayah. Kufa ayatan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan kabar. Apa kabar anak-anak? Mengabsen. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya satu persatu. Barangkali ada teman yang sakit atau yang sedang ada halangan. Nomor urut 1 Airisma Hadiroh. Lalu Anissa Rahmawati Hadiroh. Krisdawati Arianto Hadiroh. Lalu Maya Masito Hadiroh. Bakil Dien Sahih present. Muhammad Dias Taufik, Pani Fitriandi, lalu Aldian Syah Mujud hadir. Oke, ada semua. Oke. Tanya jawab. Kenapa Dan kamu bajunya pemberian beda sendiri? motivasi. Dicuci. Nggak keburu. Oke, lain kali perhatikan lagi waktu mencucinya ya. Jangan sampai mepet lagi. Oke, Bapak maafkan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalian semuanya berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Oke, tangannya diangkat ke atas. Diangkat ke atas. Gini kan? Silakan ambil sampahnya. Buang keluar. Oke, sudah bersih dan sudah nyaman kelasnya ya. Alangkah lebih baiknya nanti lagi jikalau ada guru-guru lain masuk, kalian membersihkan dulu kelasnya supaya enak dan nyaman untuk waktu belajarnya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Mereview ulang Bapak materi ingin sebelumnya. mengulas kembali materi-materi di minggu-minggu kemarin. Sebelumnya ada yang mengetahui atau ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, Bakil? Materi apa minggu kemarin? Tentang iman, Pak. Tentang? Iman. Oke, ada teman-temannya ada yang bisa membantu. Apa itu iman? Ya. Iman itu percaya, lalu? Percaya dengan seluruh hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan apa? Seluruh badan. Percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan oleh seluruh badan. Oke, itu. Lalu, selain pengertian dari iman itu ada berapa sih waktu minggu kemarin dijelaskan? Ada yang masih lupa, masih ingat? 5. Ada? 5. Ada berapa? 5, 6. 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan qadar. Oke, ternyata masih pada ingat. Tepuk tangan kita semua. Oke. Pemberian materi. Nah, hari ini Bapak akan memberikan beberapa materi yang cukup banyak. Kenapa terlalu banyak? Karena Bapak ini akan mempraktekkan sebuah model pembelajaran yang baru. Kalau kemarin-kemarin kan Bapak yang menulis, Bapak yang menjelaskan. Kalau sekarang tidak. Karena apa sekarang Bapak tidak menjelaskan? Karena sekarang Bapak akan menunjukkan metode atau model pelajaran PJBL. PJBL. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu PJBL? Bakil lagi. Pajak jalan menunggang. Bukan pajak jalan, bukan. Apa? PJBL, Project Master Lady. Woi. Ya, hebat.
Bukan project beresat ya, tapi project based learning. Ya, project based learning. Apa itu project based learning? Project based learning itu adalah suatu model pembelajaran yang dimana mencakup keaktifan siswa dalam pelajarnya dalam menghasilkan sebuah project belajar. Jadi kalian nanti sama Bapak dikasih materi, materinya oleh kalian didiskusikan oleh kelompok masing-masing, nanti Bapak bagi kelompok. Lalu dari materi yang telah didiskusikan kalian bisa menghasilkan sebuah project. Seperti itu. Paham? Tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, gimana contohnya PJBL itu? Contohnya PJBL itu seperti ini. Contoh, semisal nanti Bapak beri materi ke Krisda sama ke Ai atau ke semuanya ya. Bapak beri materi, lalu materinya itu didiskusikan secara bersama-sama bersama kelompok. Lalu nanti dibuat seperti membuat mind mapping atau membuat sebuah karya yang kreatif lah, ditambah oleh kekreatifan siswanya masing-masing. Contohnya seperti itu. Itu kan tentang lingkungan, hewan, bagian tumbuhan-tumbuhan. Nah, gitu. Yang ada di belakang kalian. Oke, paham? Paham. Oke. Langsung saja kita masuk ke materinya. Dari sini Bapak akan memberikan 4 materi. Tentunya akan dibagi 4 kelompok. Pembagian Ada berapa materi orang sini? dan Tuh, kelompok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan ya, oke. Oke, berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kelompoknya ya. Yang 1 dengan 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan juga 4. Oke, materinya itu ada 4. Yang pertama adalah materi haji, zakat, bukan. Materi puasa. Ada yang mengetahui apa itu puasa? Apa? Puasa adalah menahan hawa nafsu dari mulai terbitnya matahari hingga tergelincir terbenamnya matahari. Puasa adalah menahan hawa nafsu. Berarti boleh makan. Ya jangan Pak. Oh, berarti menahan rasa lapar dan minum dan juga hawa nafsu dari mulai terbitnya matahari hingga surupnya matahari. Itu lebih tepatnya. Puasa. Lalu materi yang kedua ada materi zakat. Zakat. Ada yang mengetahui zakat? Yo? Sedekah. Zakat, apakah zakat sedekah? Zakat, ayo zakat. Mengeluarkan harta. Mengeluarkan sebagian atau harta, boleh. Lalu ada yang ketiga, ada materi haji dan umroh. Haji dan umroh, tentunya udah pada tahu ya apa itu haji dan juga umroh. Lalu ada yang terakhir adalah materi sholat duha. Oke, suka pada sholat duha? Alhamdulillah ya. Tentunya banyak keutamaan, banyak keajaiban lah yang terasa setelah sholat duha. Oke, seperti itu ya. Nanti Bapak bagi kelompok sudah dibagikan. Bapak tunjuk materi puasa oleh kelompok 1. Lalu materi zakat oleh kelompok 2. Materi haji dan umroh kelompok 3. Dan juga materi sholat duha oleh kelompok 4. Gitu, dapat dipahami? Pahami. Oke, silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan ingin membuat sebuah proyek apa. Silakan. Kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan ya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ingin membuat sebuah proyek apa? Oh iya, membuat sebuah proyeknya itu menggunakan aplikasi ya. Jadi kalian membuat mind mapping atau membuat sebuah karya tentang materi yang diberikan menggunakan aplikasi editing itu. Oke, bebas aplikasinya mau apa. Yang penting nanti hasilnya di print out lalu dibawa ke kelas. Silahkan bisa didiskusikan dulu terlebih dahulu. Pemantauan Oke. diskusi.
Dias kelompok berapa Dias? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4 tentang materi sholat duha. Oh iya. Mau dibuat seperti apa kira-kira tentang materi sholat duha? Mau dibuat seperti itu. Oh iya, itu materi tentang sholat duha. Mau menggunakan aplikasi apa kira-kira? Aplikasi apa? PixArt. Oh iya, bisa di PixArt. Kelompok 4. Lalu ini, oh ya Bakil kelompok berapa Bakil? Kelompok berapa ya? 2. Kelompok 2. Ini Pak. Tentang apa? Zakat. Boleh digambar enggak? Boleh? Boleh gambar nggak? Sendiri. Nggak boleh, karena kan menggunakan aplikasi. Oh iya Pak. Ya tugasnya. Gambar, Pak. Apa? Saya jago gambar. Oh, jago penggambar, hebat sekali. Tapi ini kita menggunakan aplikasi ya. Aplikasinya bebas, mau aplikasi apa aja. Link aplikasi pengedit. Lalu ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 tentang haji dan umroh. Haji dan umroh. Udah ada kira-kira mau dibikin seperti apa? Udah mau pakai aplikasi apa? Ini materi tentang sholat duha kok sama? Lah saya Pak 2 Pak. Saya Pak kan tadi kelompok 4 Pak. Kan yang puasa siapa? Iya berarti Pak. Berarti dia kamu puasa. Dia kan tadi sebelah sana Pak. Oh iya, tadi kan di situ pertama ya. Berarti Krisda kelompok 1 tentang puasa. Sudah. Dah. Kan kita udah kasih Dah. Sudah, jangan bercerai, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Silakan diskusikan kembali tentang ini kelompok puasa, haji dan umroh, zakat dan juga sholat duha. Oke, silakan diskusikan bersama teman-temannya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Pak, dipresentasikan enggak? Nanti hasilnya dipresentasikan. Jadi nanti kalian setelah membuat di print out, setelah diedit lalu di print out, nanti dipresentasikan. Maka dari itu kalian harus memahami dari materi apa yang telah kalian pelajari. Seperti itu. Minggu depan diperiksanya. Oke? Nah, untuk contoh hasil print out-nya, Bapak membawa satu contoh. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini tentang materi tentang sholat tarawih ini di sini. Ya, ini Bapak editingnya memakai aplikasi Pixel Lab. Ya, itu bisa. Jadi kalian tambahkan apa itu sholat tarawih, pengertiannya seperti apa, lalu bisa dibuat sekreatif mungkin lah, seperti itu. Ya, ini contohnya seperti ini. Oke, dilapikan kembali tempat duduknya. Oke, lapikan. Bisa dilapikan kembali tempat duduknya. Oke. Pemberian tugas waktu dan diskusinya sudah menutup habis. pembelajaran. Nanti kalian bisa lanjutkan kembali waktu diskusinya di rumah masing-masing, ya, dengan teman sekelompoknya. Karena waktu di kelas ini sangat sempit. Tadi kurang lebih dari 10 menit sudah diskusi, jadi tinggal kalian praktek mengeditnya saja lah, seperti itu. Nah, waktu sudah menunjukkan kepada jam pelajaran selanjutnya, atau waktu pulang sekarang? Pulang. Oh ya, udah siang waktunya pulang ya. Oke. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, coba diangkat tangannya. Dadah. 1 minggu kemudian. Salam pembuka Assalamualaikum. dan membaca doa. Silakan KM pimpin doa. 1 minggu kemudian. Qabla ta'lumina ayanadu ilallahi azza wa jalla doa bidayah. Khutbah tahiyatan wa salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Amin. Oke. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Bapak lihat semuanya rapi-rapi. Lah, kemarin ini sekarang ini, kamu kenapa bajunya beda sendiri? Tadi Pak ada kumpulan kelas meeting saya OSIS. Oh, kamu OSIS. Ada kumpulan kelas meeting. Ya. Kenapa nggak ganti baju dulu tadi? Nggak ada waktu. Oh, nggak ada waktu. Oke, baik, nggak apa-apa. Untung OSIS coba. Sekarang kamu rapi ya, tuh lihat, jadi rapi. Tapi kok sepatunya kemana ini? Iya Pak, tuh kemarin habis main bola dicuci jadi basah Pak. Aduh, kamu ada-ada aja. Ya. Oke, baiklah. Tanya Oke, jawab. bagaimana tugas dari minggu kemarin? Sudah pada dikerjakan? Sudah. Coba diangkat tugasnya, diangkat. Bapak-bapak lihat, ini tentang apa? Puasa ini? Haji. Umroh, haji dan umroh ini? Zakat ini? Salat duha. Oke. Seperti yang Bapak minggu kemarin telah sampaikan bahwa setiap kelompok setelah membuat lalu di print out dan juga dipresentasikan ya. Kita mulai presentasinya. Udah pada siap? Sudah dipelajari materinya? Sudah. Oke, presentasinya paling maksimal 5 menit. Jadi dari mind mapping yang kalian buat dipresentasikan paling maksimal waktunya paling lama 5 menit. Oke, mau dimulai dari kelompok awal atau akhir? Dikosong. Ditunjuk, oke, ditunjuk. Saya tunjuk yang nggak pakai sepatu. Waduh, kamu kelompok berapa? Kamu kelompok berapa? Kelompok Pempresentasian 4. Ya, silakan proyek maju ke materi depan. yang diberikan guru. Silakan maju ke depan. Silakan mulai presentasinya bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ya kelompok 4 akan menerangkan tentang salat duha, salat sunat duha. Oh ya. Salat duha itu adalah salat sunat yang sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk menunaikan salat sunat duha sebagaimana diriwayatkan menurut Abu Hurairah bahwa dia berkata, kekasihku Rasulullah SAW memberikan pesan wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal nanti, yaitu puasa 3 hari setiap bulan dan salat duha dan tidur dalam keadaan sudah mengerjakan salat witir. Itu yang diwasiatkan Nabi kepada sahabatnya. Nah, itu diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Adapun waktu salat duha itu berawal dari terbitnya matahari sehingga hampir tergelincirnya matahari, yaitu kalau dikalkulasikan dalam waktu dari jam 8.30 sampai jam 12.30 itu akhir duha. Nah, doa itu dikerjakan 2 rakaat sekali sholat, 2 rakaat 1 kali salam. Tuh. Terus niat duha teh soli sunatan duha rakaatain lillahi ta'ala. Tuh. Terus bacaan duha yang disunahkan teh tidak sembarang sunah, tidak sembarangan surah kayak di sini ya. Katanya harus baca duha dan tulis juga duha itu. Itu pengertian sekedar salat duha. Oh iya ini. Coba dilihatkan teman-teman. Wah. Bagus. Sekarang selanjutnya hikmah dari salat duha. Ya, hikmah salat duha Ya. itu yang satu diampuni dosanya, kedua dibukakan pintu taubat dan pintu rezeki. Yang keempat tidak dianggap orang lalai. Kelima akan masuk surga lewat pintu khusus. Yang keenam yang terakhir dua sebagai sedekah. Nah, mungkin cukup sekian dari kami berdua tentang salat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dikumpulkan di depan. Oh, ya Pak. Kumpulkan. Oke, baik. Sekarang dari kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 ya, tentang haji dan umroh. Silakan maju ke depan. Presentasikan apa yang telah didiskusikan. Agak sebelah sini. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang haji dan umroh.
tentang haji. Haji artinya berkunjung ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah. Ini contoh manasik haji. Yang pertama kita melakukan ihram, yang kedua kita melakukan tawaf, yang ketiga sa'i baina Safa wal Marwah, yang keempat mabit di Mina, yang kelima wukuf di Arafah, yang keenam mabit di Muzdalifah, yang ketujuh ramiyah jumrah Aqabah, yang kedelapan ramiyah jumrah, yang ke-9 tawaf ifadah, yang terakhir tawaf wada. Selanjutnya yaitu tentang umroh. Umroh yaitu ibadah ziarah ke kota Mekah dengan melaksanakan beberapa amalan mulai dari niat, ihram, sa'i, terakhir yaitu tahallul. Rukun umroh yang pertama yaitu ihram, yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga yaitu sa'i, yang keempat yaitu tahallul. Oke, sudah? Nah, silahkan bisa ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikumpulkan. Oke, kelompok 3 beres. Lanjut lagi ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Kelompok 2. Silakan, kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Kelompok 2 tentang apa? Tentang zakat. Silakan, dimulai. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siap. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang apa? Tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat adalah mensucikan diri. Ini ya. Mana coba? Oh ya. Harus mandi. Zakat adalah mensucikan diri dari sebagian harta kotor. Zakat fitrah adalah zakat yang zakat yang dilakukan di bulan Ramadan, di bulan puasa, wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Gitu. Terus Meda. Orang yang berhak berzakat yaitu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjadikan zakat fitrah sebagai mengerti bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberi makanan bagi orang miskin. Terus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang untuk sholat id. Terus tidak sah jika berupa uang, jadi katakan tidak sah berupa uang. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wajibkan menunjukkan berupa satu syakul maka gantung. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menentukan jenisnya bukan berupa pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Dawud. Sekian. Udah beres? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami pertanyaan. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, boleh dikumpulkan? Oh iya. Baik. Oke, sekarang dari kelompok terakhir yaitu kelompok 1 tentang puasa. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Bisa geser sebelah sini? Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas mengenai puasa. Sebelumnya ini kami buat menggunakan aplikasi Isat. Ya. Ini langsung saja dalam mind map kami terdapat pengertian puasa. Yang pertama puasa diambil dari kata saum, yakni tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman atau keduanya. Kemudian pengertian puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Kemudian ada syarat wajib puasa. Yang pertama mempunyai keyakinan Islam, yang kedua telah melalui masa balik, ketiga mempunyai akal, yang keempat sehat, dan yang kelima suci dari haid dan nifas. Kemudian ada rukun puasa yang pertama yaitu niat untuk berpuasa. Yang kedua menahan diri dari kegiatan makan, minum, setubuh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Adapun sunah puasa yang pertama sahur, yang kedua segera berbuka saat waktu buka puasa, kemudian membaca doa buka puasa, kemudian berbuka dengan yang manis-manis, kemudian memberi makan pada orang yang berbuka. Kemudian ada lagi hal yang membatalkan puasa. Yang pertama gila, yang kedua makan dan minum, yang ketiga hubungan badan waktu puasa, yang keempat
keempat muntah sengaja, yang kelima keluar air mani secara sengaja, yang terakhir hanya terlibat. Kemudian ada hal yang disilakan pada saat puasa. Yang pertama mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dengan kurma atau dengan air putih. Dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Hikmah puasa itu ada 7. Yang pertama mengusahakan, yang kedua membentuk akal kalimat, yang ketiga mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat, yang selanjutnya meningkatkan ketakwaan diri seseorang, membersihkan diri dari dosa-dosa, dan yang terakhir adalah membiasakan diri hidup sehat. Sudah, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok telah mempresentasikan hasilnya. Wah, keren-keren ya. Bapak lihat ini pada kreatif-kreatif nih. Jakat, mana jakat? Jakat. Oh, ini jakat simple elegan ya. Simple elegan. Kelihatan apa? Kelihatan? Oh ya, ya kalian. Oke, ini cukup kreatif menggunakan aplikasi. Nah, jadi gini. Ini adalah hasil pembelajaran atau hasil dari metode atau model belajar project based learning. Jadi kalian kan minggu kemarin telah disuruh untuk membuat sebuah project. Nah, ini projectnya menggunakan aplikasi lalu di print. Jadi seperti ini, ya. Bagus-bagus tuh Bapak lihat tuh. Hebat. Ya. Oke, cukup sekian. Nanti Bapak nilai hasil dari yang telah kalian kerjakan. Presentasinya bagus, waktunya tidak terlalu lama, singkat, padat, dan juga jelas. Oke? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Cukup? Oke. Baik, kita sudahi saja Menutup pelajaran pembelajaran. pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berang-berang bawa tongkat, berangkat.